Teman-teman, udah tahu cara kerja drone kan? Drone racing atau drone freestyle? Kalau belum tahu bisa lihat di video saya. Saya jelaskan tentang apa namanya kegunaan masing-masing spare part dari FC, ESC dan lain sebagainya. Itu ada di video yang pertama itu. Kemudian yang kedua saya juga jelaskan bahwa untuk di hobi drone teman-teman harus bisa nyolder. Karena kalau teman-teman ngaku hobi drone tapi nggak bisa nyolder, wah asli teman-teman akan sangat kesulitan ketika menerbangkan drone dan terjadi crash gitu kan. Dan sementara kalau drone racing atau freestyle itu hampir bisa dipastikan crash gitu. Crash apalagi yang pemula. Gitu. Jadi keahlian nyolder itu perlu. Saya juga udah beli ini contohkan Mamba soldering practice buat ini, buat contohin aja ke teman-teman gitu. Buat latihan nyolder. Nah, di video ini saya mau menyampaikan tentang bagaimana kita cara memilih frame untuk freestyle. Kalau saya interest saya freestyle bukan racing. Tapi kalau untuk freestyle dan racing pada prinsipnya sih modalnya sama, cuman untuk frame-nya beda. Ini bedanya. Nih, ini lihat ya. Ini frame freestyle, lihat ininya. Dia melebar. Freestyle itu melebar. Hampir semua quad saya desain untuk freestyle, jadi lebar. Ini TBS Source One versi 2. Ini Mark IV. Ini desainnya untuk freestyle. Freestyle itu melebar. Kalau untuk yang racing itu lebih ramping. Ininya lebih ke sana, lebih ke situ, lebih nirus gitu. Jadi itu bedanya ya kalau teman-teman untuk membedakan gitu. Kemudian ada lagi yang buat long range. Long range itu kayak begini modelnya. Lihat perbedaannya. Ini kan hampir sama nih, depan belakang hampir sama. Kalau long range itu begini. Dia depannya gini, ke belakangnya gitu kayak orang berenang lah, kayak orang lagi ngangkang kali. Gitu. Nah, ini yang long range. Tapi tidak berarti bahwa yang long range nggak bisa dipakai freestyle, bisa-bisa aja. Yang freestyle nggak bisa buat racing, nggak bisa aja buat balap, bisa-bisa aja. Kalau memang Anda pilot yang bagus, bisa aja Anda ngalahin orang yang pakai frame racing walaupun Anda pakai frame freestyle, nggak masalah gitu. Tapi peruntukannya gitu, peruntukannya desainnya memang begitu. Jadi kalau untuk freestyle itu yang memang yang ramping gitu. Kalau ramping kan memang buat ini larinya kenceng gitu kan. Kalau yang freestyle dia lebar ya agak slow gitu kan. Yang penting lenggak-lenggok kesana kemari gitu. Nah, untuk frame-nya saya pilihkan, kalau saya sih mencontohkan, saya dari dulu mungkin Mang Sogo, Om Jakra tahu, saya hampir selalu nyampaikan cintailah produk-produk Indonesia gitu. Ini saya milih Raja Wali buat mencontohkan ke teman-teman gitu. Ini saya juga dapat kaos Heli dari toko Heli, kaos Raja Wali. Nih, stikernya Raja Wali juga. Raja Wali itu banyak juga. Ada Raja Wali Burok, ada Raja Wali apa ini. Nah, saya pengen lihatkan kepada teman-teman ini isinya apa aja di sini nih ya. Nih, sini mungkin di kamera saya tuh gak kelihatan, sini di GoPro saya. Ini GoPro saya yang kemarin yang rusak, udah ini kameranya udah dudukan kameranya, pelindung kameranya udah datang. Nah, kalau kita lihat gitu, kita kan pusing Om ya. Kita lihat pusing kan? Gitu karena apa namanya? Tuh, ininya banyak gitu. Tapi sebenarnya gampang. Kita tinggal ngelihat ke ininya aja. Ngelihat ke ke petunjuknya. Dia modelnya kan kayak begini. Jadi kita tinggal pilah-pilah aja. Ini yang model gini, ini atasnya gitu. Kita tinggal rapi-rapihin gitu. Ini lengannya kemana gitu kan. Kita tinggal sesuai-sesuaiin aja gitu. Lihat-lihat ke apa? Lihat ke gambarnya gitu. Nanti kalau udah sesuai dengan cocok dengan gambar, baru kita baut kayak begitu. Ini satu lagi mana nih? Nah, ini dia nih, gitu. Jadi kira-kira begitu. Nanti kira-kira begitu. Ini, nah kalau lihat aja di gambarnya, nanti dikasih ini, nanti ini tiangnya gitu kan, nanti ini dudukan buat kameranya dan seterusnya, kira-kira begitu. Jadi ngerakitnya kayak ngerakit, kalau anak saya dulu waktu kecil suka ini buat rakit kayak main Gundam gitu, ngerakit kayak gitu. Ini ngerakit, cuman ngerakitnya gampang kok, rakit frame-nya aja sih gampang, tinggal lihat aja di ininya, di gambarnya. Kesulitannya itu kadang-kadang suka ada yang bautnya macet, ada yang dudukannya nggak pas. Tapi kalau yang ini yang bermerek biasanya sih pas gitu. Jadi kira-kira gitu ya. Saya menyarankan dari semua frame
frame yang ada gitu. Yang saya punya sih, saya ada sudah saya jadi giveaway dulu. Yang saya punya itu ini Markor, kemudian TBS Source One versi 2. Kemudian ini saya beli ini Raja Wali, dan saya sih kalau bisa sih teman-teman mencintai produk dalam negeri gitu. Kalau soalnya kalau bukan kita yang mencintai produk kita, ya siapa lagi gitu kan? Kita yang harus ini mengedepankan produk-produk Indonesia gitu. Nah, ini saya mau mencontohkan teman-teman buat ini ya, buat apa namanya, nyolder nih. Ini pakai Mamba soldering board gitu, Mamba soldering board. Dapatnya kayak begini nih, dapatnya kayak begini. Kayak begini tuh, kayak begini. Oh, udah dapet ininya juga, apa, timah soldernya tuh. Tuh, timah soldernya dapat kan. Jadi kita solder di situ buat latihan aja. Kenapa perlu latihan di sini? Karena kalau kita langsung nyolder ke FC, kita belum mahir nyoldernya, bisa konslet gitu. Saya udah sering banget ngebakar FC, ngebakar ISC karena salah konslet, karena konslet salah nyolder gitu. Kalau karena penerbangan juga pernah gitu. Ini saya juga kemarin baru kebakar tuh yang teh motor saya. Tapi itu apa lain yang karena nyolder jangan sampai terjadi gitu. Kalau kita udah bisa nyoldernya, maka kita ya insya Allah kita bisa. Nah, kita ini sebelah sini kan lebih kecil-kecil, sebelah sini lebih besar-besar. Kita contohin, kita yang lebih besar dulu. Nah, pertama kita panasin dulu di sini, Kita tes aja ya. Saya mau ngetes nih, saya pengen nunjukin ke teman-teman ya. Saya panasin itu tuh. Panas tuh kan, ini panas nih, panas. Kadang-kadang suka nggak nempel, makanya kita perlu latihan tuh di situ. Tuh kita pas-pasin tuh. Nah, tuh kelihatan kan? Tuh, nih ini, tuh, gini, ini satu. Terus kita coba lagi yang lebih kecil. Ini misalnya di sini, Ini namanya Mamba soldering board. Saya belinya di toko Heli, nanti saya kasih linknya. Tuh, antara satu yang lainnya jangan sampai ada deketan, jangan sampai kena. Ini sama sebelahnya, misalnya sebelahnya saya solder juga gitu. Nah, itu kita lihat antara yang ini sampai ini jangan sampai short gitu. Jadi ini ya saya ulangi. Pertama kita panasin ininya padnya, kemudian udah panas, kira-kira ini kita timah soldernya kita lelehkan di situ sampai dia nempel gitu. Bau nih asapnya. Nah, kira-kira begitu. Nah, begini tuh begitu. Kalau kita udah yang lebih besar, udah merasa mahir, ya kita pindah sebelahnya. Ini lebih kecil kan. Nah, kita coba ini kita yang ini lebih kecil nih tuh. Ini mungkin buat ngelatih kita rakit motor, nyolder motor ke ini lebih kecil tuh. Ini udah Janisa tuh kan, kira-kira begitu. Jadi dipanasin dulu, panasin, udah ditambah panas, baru deketin ini. Dan jangan sampai panas banget, karena kalau FC misalnya ini terlalu panas, bahaya juga, nggak bagus gitu. Jadi kira-kira gitu yang pengen saya sampaikan. Sekali lagi, kalau bisa sih teman-teman kalau milih frame ya pilih frame produk dalam negeri begitu kan. Raja Wali udah bikin. Kita tuh selama ini sepengetahuan saya baru bisa bikin frame. Ada kan yang Clear EPP juga ada bikin frame kita, frame Indonesia. Gitu. Kalau bisa beli frame bikinan kita. Yang lain ya kayak ini sih ini mounting ya, kita juga pakai ini kan 3D print. Banyak itu di toko-toko kita juga pada bisa print sendiri. Tapi selebihnya itu kayak SISC, FC, kamera yang ribet-ribet itu masih buatan luar semua gitu. Saya kadang-kadang suka heran, kita banyak yang hobi drone tapi kita belum bisa untuk bikin yang ribet-ribet mah. Ya sementara kita sambil menunggu itu, ya kita yang ada aja lah gitu. Kenapa saya rewel gitu? Karena saya cinta banget Indonesia. Saya pengen banget produk Indonesia tuh maju gitu. Gimana caranya gitu? Kita nggak mungkin maju kalau orang kita sendiri tidak mencintai produk-produk dalam negeri gitulah. Gitu. Teman-teman juga banyak yang menurut saya sih ya pendapat saya, orang kita itu banyak yang nggak mencintai bangsa sendiri gitu. Buktinya apa?
Buktinya utangnya makin gede, utang kita makin gede. Kalau kita cinta negeri kita, harusnya utang kita nggak ini. Karena kalau cinta itu, gini loh, clue-nya ya buat temen. Cinta itu identik dengan memberi, gitu. Cinta itu identik dengan kita membebaskan, memberi keleluasaan. Jadi kalau banyak orang yang cinta Indonesia, harusnya Indonesia banyak mendapatkan kan. Selama ini orang kita kan banyak yang ngambil. Bilang cinta tapi ngambil, gimana ya? Ya nggak tahu lah, pokoknya gitu. Ya mohon maaf kalau saya salah, saya ceritanya begini jadi ngelantur. Ya udah, intinya saya mau rakit nanti setelah video ini. Dan untuk yang sekarang saya tegaskan sekali lagi, untuk teman-teman yang hobi drone, teman-teman mutlak harus bisa nyolder dan utamakan cintailah produk-produk Indonesia gitu. Terima kasih teman-teman. Awesome.